warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik. Di awal pembelajaran ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu berangkat dari sebuah kesepakatan kelas. Jadi nanti kalian akan membuat poin-poin budaya positif yang berangkat dari disiplin positif diri, ya, membuat poin-poin keyakinan kelas. Dan nanti juga dituliskan juga konsekuensinya. Ya. Jadi contoh misalnya, kalian menuliskan di sini, saya akan berangkat tepat waktu sekian hari. Bawahnya ditulis konsekuensinya. Jadi kalau kalian terlambat, itu sudah tahu dulu konsekuensinya apa. Jadi misalnya terlambat nih, Acun terlambat. Konsekuensinya kalau terlambat misalnya membersihkan lapangan misalnya membersihkan lapangan, berarti harus tahu. Jadi kalau saya terlambat tidak langsung masuk kelas, jadi langsung membersihkan lapangan dulu, lapor ke BK gitu ya. Jadi berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kan lebih banyak adanya tata tertib dan hukuman. Tata tertib itu wajib dipenuhi dan itu yang membuat adalah sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini yang membuat dari kalian masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya hukuman, yang ada adalah konsekuensi. Kalau melanggar tata tertib tadi adanya hukuman, misalnya sepatunya Arjun putih misalnya, kan biasanya hitam secara tata tertib hitamnya. Nah, itu misalnya sepatunya Arjun putih, itu langsung disita kesesuaian tidak dikembalikan selama setahun misalnya. Itu hukuman, karena tidak diberitahukan sebelumnya. Kalau disita dimintai, nah kamu Bu, nggak ada ini yang tata tertibnya hanya sepatunya hitam tanpa diberitahu hukumannya. Itu namanya tata tertib dan hukuman. Kalau sekarang adanya adalah keyakinan kelas, dan kalau melanggar itu adalah sudah tahu konsekuensinya. Itu ya. Kenapa harus ada keyakinan kelas tuh? Kita harus senantiasa membudayakan budaya positif. Budaya positif itu apa? Ya, kebudayaan yang dari dalam diri kita yang baik, yang harus selalu diaplikasikan dalam kehidupan kita di sekolah. Jadi yang kita lakukan setiap hari itu ya yang positif, yang baik, dan itu dari dalam diri kita sendiri. Namanya motivasi intrinsik. Makanya keyakinan kelas ini yang membuat kalian, yang menerapkan ya kalian, kalau ada konsekuensinya ya kalian sudah tahu. Makanya namanya disebut di sini adalah motivasi intrinsik, karena semuanya dari dalam diri kalian masing-masing. Dan yang kelanggar berarti kan banget sehingga ayat yang kalian dewe dalam diri kan gitu. Gitu ya. Nah ini kalian bagikan dulu kertas lifatnya, nanti kalian tulis poin kesepakatannya apa. Misalnya tadi senantiasa berangkat pagi tidak terlambat. Nanti langsung bawahnya kalau melanggar konsekuensinya apa gitu. Satu orang menulis satu poin saja. Nanti terus kita tempel di papan tulisannya. Ya, kalau di sini ada 32 siswa, berarti nanti ada 32 usulan. Nah, nanti kita sortir yang sama ya kita gabungkan itu. Nanti akan kita lihat beberapa poin disiplin positif. Ada pertanyaan dulu mungkin? Tidak, kalau tidak ada langsung biar bagikan kertasnya nih. Minta tolong Mas ya. Satu orang satu. Matamu saatnya merah.
yang sama, berarti bisa kita ambil salah satu. Ya. Oke, yang pertama, ini ada angkat tanganmu saat ingin berpendapat. Bisa diterima? Bisa. Ketika kita akan menyampaikan pendapat di kelas, baik itu ketika diskusi kelas ataupun pas pelajaran ada guru mapel, berarti harus angkat tangan dulu. Kalau di situ langsung hanya berbicara, konsekuensinya di sini ada menghapus papan tulis. Ya. Disepakati ya? Yang berikutnya selalu masuk kelas tepat waktu. Baru 8 ini masih ada jaga kebersihan lingkungan kelas sama memakai sepatu hitam. Ini berseragam, kita berseragam dengan rapi termasuk sepatu ya. Ini kita gabungin satu saja. Terus terakhir menjaga kebersihan kelas. Oke, konsekuensinya kalau melanggar menghapus papan tulis selama seminggu sama membersihkan lingkungan kelas setiap hari. Pilih yang mana? Membersihkan papan tulis seminggu atau membersihkan lingkungan kelas setiap hari? Papan tulis. Membersihkan papan tulis. Membersihkan papan tulis selama berapa hari? Seminggu. Oke, 2 hari. Ini kesepakatan kelas kita. Nanti ada salah satu, minta tolong sekretaris ya, membuatkan poster. Menjadi kesepakatan kita mulai terapkan mulai hari ini hingga setahun ke depan selama kalian kelas 9. Berarti selama sampai kalian lulus. Kalian bisa? Kita pasti bisa. Terima kasih. Biar tunggu aplikasinya ya. Jadi kalian sudah menyepakati kalau melanggar itu konsekuensinya apa sudah tahu. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Step kita memperbaiki sistem di sekolah kita. Begitu banyak problem yang kita hadapi, terutama terkait dengan peserta didik. Jadi pelanggaran
yang dilakukan oleh anak-anak, kenakalan-kenakalan yang terjadi itu sungguh sangat melelahkan dan menghabiskan banyak energi kita. Nah, bagaimana kita akan memperbaiki semua itu melalui sistem yang akan kita sebut namanya disiplin positif. Kita berpikir dengan positifnya saja, biar awal diri enak gitu. Jangan menilai siswa kekurangannya saja. Yang kita nilai adalah kelebihannya. Prakteknya akan seperti itu. Yang kita nilai itu kelebihan atau kelemahan? Kelebihan. Kelebihannya? Ya, kelebihan saja. Jadi semua guru SMP Negeri 1 beringin adalah guru dengan kelebihannya semuanya. Tidak ada yang lemah. Setuju betul? Hah? Ada yang merasa lemah jadi guru di sini? Ada atau tidak? Insecure. Jangan. Guru ini adalah dengan kelebihannya semua. Setuju yang dinilai kelebihan atau kelemahannya? Gimana Pak Rahmat yang pensiun? Kalau memberi sebaik-baik kita sampaikan yang keberhasilannya. Iya, kelebihannya saja, keberhasilannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Beringin. Mohon izin hari ini saya berusaha untuk mendiseminasi atau mensosialisasikan aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Kami mohonkan sebelum saya memaparkan hasil dari modul 1.4, kami mohon untuk berdoa terlebih dahulu sejenak supaya apa yang nanti saya sampaikan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mohon kami mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di sini nanti saya tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk apa istilahnya mendekat di depan boten, tetapi hanya sekedar untuk sharing apa yang sudah kami dapat di pelatihan CGP di modul 1.4. Justru nanti mungkin saya malah nyuwun saran masukan dari Bu Prati, Bu Cahya yang sudah lulus di CGP Angkatan 5. Kemudian nanti juga minta saran Bu Prati, Bu Indah, Pak Abri, Pak Catur, Bu Mur selaku yang pernah menjadi wali kelas yang sudah mumpuni untuk menghadapi anak-anak untuk penerapan budaya positif. Jadi di sini nanti saya hanya sekedar sharing, tidak bermaksud untuk memberi makan di Bapak Ibu. Jadi saya di CGP, di program CGP itu di angkatan 7, kalau saya dan Bu Prati mereka di angkatan 5. Nah di sini saya mencoba untuk memaparkan apa itu budaya positif di sekolah, bahwa budaya positif itu dapat terwujud jika kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Kemudian kita juga dapat menciptakan suasana positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Sehingga menurut saya di SMP Negeri 1 Beringin kita punya semboyan Satria, itu bagi saya, menurut saya sudah berusaha mewujudkan suasana positif di lingkungan sekolah. Sehingga semboyan kita Satria ini sebenarnya sudah sungguh luar biasa. Kemudian untuk mewujudkan suasana belajar yang berpihak pada murid, yang pertama itu adalah jika sudah terjadi suasana interaktif. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa interaktif di sini terjadinya hubungan timbal balik yang aktif dari siswa ketika pembelajaran dengan guru. Kemudian ada unsur inspiratif, sehingga dalam pembelajaran itu sudah ada muncul inspirasi-inspirasi dari siswa terkait dengan adanya pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah menyenangkan. Jadi
Jadi menyenangkan di sini mungkin bukan karena hanya ada gamesnya, bukan hanya karena ada nyanyi-nyanyinya, tetapi di situ juga materi dikemas dengan berbagai macam metode, media, strategi, sehingga siswa bisa mengikuti dengan baik, memahami materinya, tetapi juga mereka senang mengikuti pembelajarannya. Seperti itu. Bapak Ibu, saya yakin semuanya sudah melaksanakan itu, sudah sangat istilahnya berpengalaman. Kemudian ada unsur menantangnya, jadi meskipun pembelajaran itu dilaksanakan dengan menyenangkan, tetapi di situ juga memunculkan siswa merasa tertantang untuk mendalami materi secara lebih jauh. Kemudian memotivasi murid untuk berpartisipasi aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis murid. Jadi ini sangat sesuai di sekolah kita yang sudah melakukan penerapan kurikulum merdeka selama 2 tahun ini, sehingga kita sebenarnya sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasinya juga saya kira sudah luar biasa di sekolah kita, sehingga apa yang saya sampaikan di sini hanya mengingat kembali Bapak Ibu. Jadi tidak bermaksud menggurui, tapi hanya menguatkan saja, mengingatkan saja. Kemudian di modul 1.4 juga saya juga baru mendapatkan di pelatihan CGP ini tentang kontrol teori yang disampaikan oleh Dr. William Glaser, bahwa sebenarnya selama ini sebelum di kurikulum merdeka itu ada miskonsepsi antara penanganan murid dari guru. Jadi kadang dulu sebelum kurikulum merdeka itu adanya ilusi bahwa guru itu yang bisa mengontrol murid. Tapi padahal sebenarnya murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Makanya dari zaman dulu itu ketika murid melakukan kesalahan itu yang ada hukuman dari guru. Padahal sebenarnya itu hanya ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian adanya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi mungkin sebagian guru menganggap bahwa ketika saya memberikan hal-hal yang positif bagi siswa itu pasti efektif kok, tapi ternyata tidak selalu demikian. Kemudian adanya ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini nanti ada kaitannya Bapak Ibu dengan teori teori kontrol ya Bu. Ada kaitannya dengan teori kontrol bahwa pernah ada kejadian bahwa Bapak Ibu itu ketika ada siswanya yang melakukan kesalahan itu menjudge siswa sehingga dia merasa bersalah. Ketika siswa merasa bersalah, dianggapnya itu sebagai penguatan karakter siswa. Tetapi padahal di situ belum tentu selamanya seperti itu. Makanya di situ disebut ilusi loh itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita dengan siswa itu juga siswa harus menuruti apa yang guru mau, karena guru merasa paling benar. Itu zaman sebelum kurikulum merdeka saya kira. Tapi kalau sekarang saya kira apalagi di Bringsang itu saya kira sudah bisa memberikan hak kepada peserta didik, hak kepada murid untuk berpendapat. Jadi kalau saya rasa di sini guru tidak memaksa murid sebenarnya. Jadi ini hanya ilusi di kurikulum sebelum kurikulum merdeka. Nah, kemudian kaitannya di sini adalah tentang makna disiplin. Jadi budaya positif yang kita terapkan nanti di sekolah itu berkaitan dengan disiplin. Persepsi kita sebelum adanya kurikulum merdeka, sebelum adanya program guru penggerak, disiplin selama ini dikaitkan dengan harus patuh pada tata tertib, harus patuh pada peraturan yang berlaku. Kalau tidak patuh nanti siswa dapat hukuman. Selama ini disiplin diartikan seperti itu. Nah, padahal awal kata dari disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang asalnya adalah disiplina, yang artinya belajar. Jadi di sini siswa itu belajar dari kesalahan-kesalahannya untuk diambil hal positifnya, kemudian untuk dikembangkan hal positifnya. Sehingga disiplin diri ini kita mempelajari bagaimana cara mengontrol diri sendiri, kemudian bagaimana kita menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tentunya nilai-nilai yang kita hargai di sini adalah nilai-nilai yang
mengacu pada nilai kebajikan dan nilai-nilai yang positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin ini adalah disiplin yang dari dalam diri Bapak Ibu, jadi dari proses intrinsik. Jadi disiplin yang memiliki motivasi internal, intrinsik dari dalam diri sendiri. Jika tidak memiliki motivasi internal, perlu pihak lain untuk mendisiplinkan agar murid berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi kalau kita di lembaga sekolah, ya kita mungkin kalau dari siswa sendiri untuk tahu bahwa saya salah, saya harus memperbaiki dengan benar, itu kan mungkin belum tahu jalannya ya, sehingga perlu pihak lain adalah kita. Jadi kita perlu membuat murid untuk belajar bagaimana dia harus memahami bahwa oh ini salah, kemudian bagaimana yang benar. Jadi nanti prosesnya itu melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Proses belajar, proses disiplin tadi itu mengacu pada nilai-nilai yang positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin sebagai kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia tadi mengacu pada nilai kebajikan. Jadi setiap institusi itu pasti punya nilai-nilai kebajikan yang diacu ya. Kalau kita di Indonesia yang menggunakannya profil pelajar Pancasila. Kita ingat lagi Bapak Ibu, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang keenam adalah kreatif. Ini mungkin nanti di negara lain pendidikan di sana juga agak berbeda, nilai kebajikan yang dianut itu mungkin juga berbeda. Tapi kita di Kurikulum Merdeka, nilai kebajikan yang kita anut adalah profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita di institusi SMP Negeri 1 Beringin, nilai kebajikan kita ya Bringsa Satria itu tadi. Jadi masing-masing punya nilai kebajikan yang diyakini. Seperti itu Bapak Ibu. Biasanya kalau anak siswa melakukan kesalahan, kemudian dia merasa bersalah, itu juga berasal dari dalam dirinya. Tapi ada juga orang yang istilahnya berperilaku, itu ada semacam tujuannya. Jadi misalnya Bapak Ibu, mohon maaf, saya sendiri contohnya, saya juga pernah terlambat jam 7 lebih, itu karena ada sesuatu hal. Nah, ketika sesuatu hal itu, misalnya anak saya rewel gitu ya, nah itu saya terlambat itu sebenarnya masa takut. Tapi mau tidak mau ya saya terlambat gitu. Tapi kadang ada, semoga tidak ada diperiksa gitu ya, berangkat tepat waktu, konten kan basic mungkin, tapi ada semacam harapannya, ada semacam keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, kadang anak-anak itu, siswa itu juga berperilaku karena ingin mendapatkan sesuatu. Jadi ada 3 motivasi perilaku menurut Diane Gosen. Ya. Mungkin saya pernah berangkat pagi karena saya takut hukuman, karena saya takut dicibir, karena saya pemain juga kok telat misalnya gitu. Jadi saya berusaha berangkat gasik gitu. Tapi ketika saya telah berarti saya merasa bersalah gitu. Jadi ada satu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi itu termasuknya motivasi yang kurang baik Bapak Ibu. Jadi orang melakukan sesuatu karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi misalnya tadi saya sendiri tadi berangkat pagi, bentar di sini maju tidak oke nih misalnya gitu. Kemudian motivasi yang berikutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya pernah di siswa kita yang nyedak guni SKSD dengan gurunya supaya lebih disayang, lebih diperhatikan, atau kalau misalnya dia dapat nilai jelek itu supaya ditambahin gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu kadang ada motivasinya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk motivasi yang ketiga ini menurut saya yang paling baik. Semoga nanti ketika kita
melakukan pekerjaan kita, melakukan tugas kita, ini adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan, bahwa kita, oh saya tepat waktu karena saya memang menghargai saya sendiri, saya adalah orang yang disiplin, saya adalah orang yang tepat waktu. Jadi bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya imbalan seperti itu. Jadi kita mencoba bagaimana menanamkan ke siswa itu supaya tidak terlambat sekolah, bukan karena menghindari hukuman, bukan karena ingin dapat ujian, tapi karena mereka ingin menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Ini tugas kita semua Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu yang menjadi wali kelas sudah sangat luar biasa ketika menghadapi murid-murid ini. Nah, lajeng kaitannya dengan disiplin tadi, kalau siswa membuat kesalahan, ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi, itu ada perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman, jadi misalnya anak membuat kesalahan, kemudian tiba-tiba dia anak terlambat, kemudian tiba-tiba dia dihukum untuk berdiri di lapangan bendera atau hormat selama misalnya 15 menit. Kalau hukuman yang diberikan itu tidak ada di keyakinan kelas, tidak ada di tata tertib, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah, guru yang memberikan, murid itu menerima tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan. Jadi bisa berupa fisik, bisa berupa verbal kata-kata, dan otomatis karena itu satu pihak hukumannya dari guru, anak merasa tersakiti. Kemudian agak berbeda lagi adanya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sanksi yang diberikan itu sudah terencana, sudah disepakati, sudah disetujui oleh murid dan guru. Tapi kalau di konsekuensi itu yang membuat itu adalah guru atau sekolah, berupa tata tertib seperti itu. Kemudian murid sudah mengetahui konsekuensinya jika ada pelanggaran. Tapi tetap saja di sini murid tidak nyaman karena saya melanggar ini, padahal sebenarnya tahu saya kan dapat hukuman ini, tetapi tetap murid itu tidak nyaman. Pendekatan yang terakhir ini yang dirasa efektif, murid yang nyaman, kita juga nyaman, begitu. Ini pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi ketika murid itu berbuat salah, guru itu menanggapinya dengan mengajak murid berefleksi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tujuannya agar mereka itu semakin kuat karakternya, dia tidak merasa bersalah, tapi juga tetap bisa kembali kepada teman-teman. Jadi mereka semakin kuat karakternya. Nanti akan saya coba berikan contoh video Bapak Ibu tentang pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak keluar dari tata tertib sekolah, tetapi ini juga anak-anak sendiri yang menyepakati. Tentang restitusi tadi, ini sebuah cara yang dianggap lebih efektif untuk mendisiplinkan siswa, karena dirasa restitusi itu berasal dari motivasi internal anak-anak. Jadi keyakinan kelas yang dibuat itu anak-anak sendiri yang membuat, konsekuensinya juga mereka sendiri yang menyepakati, seperti itu. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi misalnya mereka kalau yang contoh di video saya nanti ada satu anak yang tidur di jam pelajaran. Jadi dia merasa, oh ya saya salah karena ini. Nah nanti saya mau apa, itu juga anak menyepakati sendiri. Jadi sudah tahu apa yang akan dilakukan. Kemudian restitusi untuk memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita memberikan hukuman Bapak Ibu, itu anak akan merasa tersakiti dan merasa guru ini kok teman ya gitu. Tapi ketika restitusi itu kita jalankan, itu kita yang nyaman, anak juga nyaman. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di restitusi ketika anak berbuat salah, itu anak harus melakukan apa? Itu berasal dari anak sendiri. Jadi kita tidak memaksa dia harus melakukan hukuman ini, paksaan ini, sanksi ini, itu tidak. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka berefleksi diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, pelanggaran tata tertib, itu karena mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka Bapak Ibu. Jadi misalnya ada anak yang istilahnya kalau di sini kompasi nih, malah siswa yang lain, itu kemungkinan dia melakukan itu karena dia memang tidak punya uang.
dia pengen punya uang untuk jajan. Jadi mungkin dia lapar, dia mau jajan nggak punya uang, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi caranya malam itu tadi. Atau mungkin ada siswa yang tertidur di jam pelajaran ya. Itu mungkin karena dia masih ngantuk. Mungkin semalaman ada acara di rumah atau mungkin malam game. Dia memenuhi kebutuhan dasarnya untuk istirahat tadi dengan cara tidur di kelas. Jadi sebenarnya anak-anak yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran itu sebenarnya mereka sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadinya malah jadi keliru itu tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi menurut pendekatan ini restitusi merupakan cara yang paling baik daripada memberikan hukuman, daripada memberikan konsekuensi itu tadi. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi fokusnya di sini adalah pada karakternya atau sifatnya. Nah, restitusi ini juga menguatkan. Jadi anak yang sebenarnya tahu kalau salah, tapi ketika direstitusi itu jadi semakin yakin bahwa ya saya salah, saya harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi karakternya bisa menjadi semakin kuat. Restitusi fokus pada solusi. Jadi yang ditekankan di sini adalah solusinya itu juga berasal dari anak sendiri. Seperti itu. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi misalnya tadi kalau ada yang malah temennya, itu kan pasti ada hubungan yang tidak baik setelah dipalaknya. Jadi setelah restitusi ini diharapkan anak juga berubah menjadi lebih baik, kemudian juga menyadari dirinya, dia bisa kembali dengan teman-temannya secara nyaman. Jadi semakin kuat dalam pertemanan di mereka. Nah, jadi ini tadi yang saya singgung mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau ada anak membuat kesalahan, pelanggaran, itu karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ada sebuah tujuan di balik sebuah perilaku, murid itu melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kembali ke dulu, ada teori dari Dr. William Glasser mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Contohnya tadi karena lapar, kan ingin bertahan hidup Bapak Ibu. Lapar, Ramadan ya nanti. Jadi mereka memenuhi kebutuhan dasarnya karena memang tidak punya uang ya, mereka caranya malah. Kemudian adanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi biasanya anak-anak yang mungkin caper, kemudian ada anak yang membuli secara apa ya istilahnya, menyebut nama orang tuanya yang dibully. Mungkin ini anak-anak yang seperti itu sedang berusaha menarik perhatian karena dia mungkin kurang perhatian, sehingga dengan cara seperti itu dia ingin diperhatikan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan atau freedom. Mungkin kalau ada anak yang istilahnya lompat pagar, itu berarti anak itu sedang butuh kebebasan, gitu. Kemudian kebutuhan kesenangan atau fun. Ini mungkin berlaku bagi anak-anak yang kalau di sekolah kita kan HP ada SOP-nya. Jadi mungkin di sekolah lain ada yang ketika pelajaran dia malah main HP, seperti pernah kejadian di kelas saya sendiri. Jadi ketika pelajaran mapel tertentu dia malah bikin. Nah, mungkin dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesenangan. Jadi pada game tadi di rumah belum tutup gitu ya, ditutupnya di sini. Jadi dia belum cukup untuk kebutuhan kesenangannya. Nah, kemudian untuk kebutuhan penguasaan, ini biasanya untuk anak-anak yang memang cenderung seperti terlalu power gitu ya. Jadi dia melakukan bullying ke anak-anak yang lebih kecil. Jadi misalnya anak itu bajunya berbeda, dia bully secara fisik anak-anak yang tubuhnya kecil. Nah, dia membutuhkan penguasaan itu. Jadi dia merasa ingin menjadi pemimpin begitu. Jadi ini tugas kita bersama Bapak Ibu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak ini supaya kebutuhan dasarnya juga tercukupi, tetapi juga melalui jalan yang positif. Nah, ini yang nanti juga ingin saya curhatkan gitu ya, saya curhatkan. Jadi nanti di sini malah saya curhat Bapak Ibu. Nah, ada 5 posisi kontrol guru yang selama ini ada. Jadi yang pertama ada tipikal guru yang penghukum. Jadi beliau menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem, memerlukan tata tertib yang lebih menekan murid agar mereka itu lebih tertib lagi. Jadi
bahasa yang biasanya digunakan itu patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Selalu pasti kamu selalu yang lebih selesai. Jadi bahasanya mengintimidasi, bahasanya cenderung keras, cenderung ditapar atau gitu. Nah, biasanya tipe guru ini hanya percaya pada satu cara, yaitu caranya guru tersebut. Tapi saya kira di Indonesia tidak ada yang seperti ini lah itu. Karena kita semuanya sudah punya prinsip Brinsa Satria yang berpihak pada murid. Nah, kemudian ada posisi pembuat merasa bersalah. Kalau yang di tipe penghukum tadi, guru itu lebih cenderung keras. Tapi kalau di pembuat merasa bersalah, ini guru lebih lembut suaranya. Jadi pembuat merasa bersalah ini menggunakan keheningan supaya orang-orang itu merasa tidak nyaman. Jadi biar siswanya itu merasa rendah hati, rendah diri, kemudian siswanya merasa bersalah gitu. Dengan contoh bahasa yang bisa digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bahasanya lebih halus, tetapi semacam membuat siswa itu jadi merasa bersalah gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu juga bahasanya halus, tetapi kayak istilahnya kita kayak macet gitu ya, macet. Aduh, saya salah lagi gitu. Jadi di posisi ini murid akan menilai guru itu lebih buruk dan menilai diri sendirinya itu juga saya salah lagi ya, kayak saya nggak berharga ya gitu. Jadi seakan-akan murid itu merasa tidak berharga, tidak disayangi oleh orang-orang yang lain gitu loh. Nah, ini kayaknya di Brinsa juga tidak ada yang seperti ini ya. Oke, soalnya aku Brinsa itu baik-baik semuanya. Yang nomor 3 adalah posisi sebagai teman. Nah, di sini mungkin di Brinsa ada beberapa ya, istilahnya posisi guru dengan murid itu seperti teman. Jadi murid itu lebih dekat, tidak jauh seperti kalau yang dengan posisi penghukum dan membuat merasa bersalah itu kan murid tidak nyaman. Tapi ketika di posisi teman ini, guru itu nyaman, siswa juga nyaman, sehingga kadang malah ketika gurunya tidak rawuh itu malah dicari muridnya karena akan rasa ketergantungan. Jadi siswa ini justru malah tergantung pada guru tersebut. Kalau gurunya tidak ada, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya karena terlalu tergantung pada gurunya tersebut. Jadi di posisi ini bisa terjalin hubungan yang positif, tetapi juga bisa terjalin hubungan yang negatif. Biasanya bahasa yang digunakan, ayo bantulah, ini Bapak ya. Pak Satu pernah seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Jadi biasanya ada anak yang misalnya terlambat, itu tidak ditegur tapi jangan diulangi lagi ya, biasanya saya bantu, kamu masuk dulu gitu. Jadi itu agak ada efek negatifnya juga ada efek positifnya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi karena sering ada bantuan, sering ada gurunya ini sangat baik hati gitu ya. Jadi anak ini terlalu tergantung sehingga ya akibatnya bisa positif bisa negatif. Nah, tadi seperti yang saya ceritakan, negatifnya kalau misalnya guru ini sudah tidak mengajar di sini lagi, sudah istilahnya tidak bisa membantu lagi, si anak akan merasa tidak nyaman. Ya baiknya ya hanya dengan guru tersebut, nanti kalau dengan guru yang lain dia tidak suka karena negatifnya dengan guru yang tadi. Yang ini posisi pemantau, ini mungkin juga banyak dilakukan oleh Bapak Ibu. Kemudian yang ini guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang diawasi. Guru berdasar pada peraturan-peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah, dia mesti akan bertanya, peraturannya apa? Apa yang perlu kamu lakukan? Jadi memvalidasinya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini di tengah-tengah nih Bapak Ibu, di tengah-tengah antara pembuat merasa bersalah, teman dan nanti ada restitusi. Jadi ini posisinya banyak digunakan. Guru dalam posisi ini sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ketika ada anak melakukan pelanggaran itu dicatat gitu. Jadi ini terlalu terfokus pada peraturan sekolah. Jadi terlalu menggunakan aturan sekolah sebagai pendisiplinan siswa. Nah, menurut ini ada 5 norma Bapak Ibu
paling ideal untuk diterapkan kepada murid, yaitu posisi kita sebagai manajer. Jadi manajer itu ternyata tidak hanya di perusahaan Bapak Ibu, kita sebagai guru ternyata juga bisa jadi manajer. Manajer di sini ini kita berbuat sesuatu bersama murid, kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita ketika murid itu melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, kita menanyakan kembali kepada murid, apa keyakinan kelas kita, apa yang kita yakini, gitu. Jadi kalau kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya. Jadi kita mengembalikan murid kepada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi tidak ada namanya guru mengatur perilaku murid, tetapi murid menentukan sendiri dari kesalahan itu dia akan berbuat apa, kemudian dia akan memperbaikinya dengan cara bagaimana, gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini langkah yang bisa kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa. Jadi disiplin tadi artinya belajar ya, bukan disiplin harus tata tertibnya harus dipenuhi, tidak boleh dilanggar itu tidak. Sehingga yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau lihatnya teori seperti ini mungkin agak empat, nanti ada contoh dialog yang saya sajikan dan ada contoh video di mana itu menstabilkan identitas, di mana validasinya, di mana menanyakan keyakinannya. Jadi istilah penggunaan restitusi kita adalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang bawah ini yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas, bahwa di sini pemakluman itu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak itu salah, ya kita tenangkan dulu, kamu tidak satu-satunya orang yang berbuat salah. Ketika kamu salah, kamu pasti punya tujuan. Jadi mungkin kita gali dulu apa kebutuhan dasar dia tadi yang berusaha dia penuhi. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran kan karena berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya tadi Bapak Ibu. Nah setelah itu validasi tindakan yang salah. Kan pasti ada alasannya, kenapa? Kemudian kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah dibuat dengan cara menanyakan keyakinan kelas. Aduh ini contoh logo. Saya bacakan ya Bapak Ibu. Jadi contoh kasus mana yang menstabilkan identitas, mana yang validasi tindakan, mana yang menanyakan keyakinan. Ini contoh kasus, ada Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Jadi Dino dan Anto ini bertengkar ya. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berusaha menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Dengan itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Nah, ini langkah Ibu Suti dianggap sebagai bentuk menstabilkan identitas. Karena pertanyaannya tadi, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini juga berada di ruang kepala sekolah. Di situ adalah bentuk validasi tindakan. Jadi membuat kesalahan itu hal yang wajar, tetapi bagaimana cara kita memikirkan cara yang terbaik untuk menyelesaikan hal itu. Kemudian Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Di situ Ibu Suti sudah bisa menanyakan keyakinan dan seterusnya bahwa Dino sudah istilahnya mau berusaha untuk memperbaiki kancing baju Anto yang lepas tadi. Jadi di sini Ibu Suti sudah menerapkan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu juga nanti bisa melakukan segitiga restitusi ini di kelasnya masing-masing. Nah, terima kasih. Ini saya tampilkan contoh penggunaan
pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Nanti mohon untuk diberi masukan di Bapak Ibu, apakah ini sudah sesuai dengan pemahaman penerapan budaya positif atau mungkin masih ada yang kurang seperti itu.
Disepakati ya? Yang benar selalu masuk kelas tepat waktu. Dari 8 ini masih ada jaga kebersihan kita kelas sama setelah kita ini berseragam. Kita berseragam dengan kita harus mati ya. Kita ini satu saja. Terus terakhir menjaga kebersihan. Dari sekian banyak poin-poin yang berdasarkan siswa ini kita sebenarnya sama ya. Semoga sama membersihkan lingkungan kelas yang dari pilih yang mana? Membersihkan yang ada seminggu atau membersihkan lingkungan kelas yang dari membersihkan apa place? Curhatan saya di sini, jadi curhat ya. Ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati, sulit sekali untuk apa gitu? Saya melanggar ini, saya harus menerapkan konsekuensinya. Contoh nih Bapak Ibu, di kelas saya itu paling banyak anak-anak itu kehilangan pulpen. Padahal di keyakinan kelas kami, kalau ada satu pulpen hilang yang mencuri hati misalnya yang mengambil, itu harus mengganti yang diambil dan tambah 2 kali pulpen. Jadi nanti yang bersangkutan dapat 3 pulpen. Tetapi ketika itu terjadi, itu bisa salah dua gitu. Jadi masih sulit untuk menerapkan motivasi intrinsik bahwa oh ketika saya salah, saya
melakukan konsekuensinya. Contohnya nih Bu. Kemudian ketika untuk kedisiplinan dalam hal penggunaan seragam, di keyakinan kelas kami ada itu ayat yang rapi, berseragam dan sesuai dengan peraturan teman-teman. Tetapi ketika anak itu misalnya ada satu anak yang sulit sekali untuk memakai sepatu, bahkan sepatu itu dicopot terus malah masuknya tas loh itu. Jadi ketika itu saya tegur, berarti kan harus membersihkan papan tulis dong, itu dia langsung kabur pulang. Jadi untuk penerapannya ini yang mungkin bahwa saya salah, saya harus konsekuensinya ini, saya tahu saya harus melakukan itu yang masih kami butuh apa ya istilahnya, harus butuh kesabaran, butuh kiat-kiat lain. Mungkin nanti Bapak Ibu punya solusi, punya cara mungkin yang bisa kami terapkan di kelas kami. Ini ada satu lagi video Bapak Ibu, tapi ini untuk kemarin di tugas demonstrasi kontekstual saya, salah satu cara penerapan restitusi. Jadi praktik untuk contoh praktik segitiga restitusi di kelas saya. Ada 2 kasus, tapi ini nanti yang saya putarkan satu malam. Ini skenario-nya kecil-kecil banget. Nanti dipesami di bagian yang bawah. Mungkin kalau di saya sendiri nih dalam penerapannya, anak satu kali melakukan kesalahan, ketika saya restitusi, nah ini yang masih perlu kita kesabaran, anak itu masih melakukan kesalahannya masih berulang-ulang. Jadi mungkin kita perlu bersama-sama bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak diulang-ulang untuk sekian kalinya, karena memang restitusi itu menurut saya bisa dilakukan ketika anak itu juga menyadari dirinya bahwa oh saya akan menjadi orang yang memiliki nilai-nilai kebajikan seperti ini gitu. Jadi mungkin nanti saya nyuwun saran masukan dari Bapak Ibu bagaimana kita bisa melakukan restitusi yang istilahnya yang baik, yang ideal. Kalau untuk paparan dari saya secara materi dan yang ingin saya sampaikan, niku mawon mungkin banyak hal yang kurang dari saya, mungkin saya terlalu cepat, mungkin saya terlalu menyampaikannya kurang baik. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon untuk bisa memberikan umpan balik kepada saya. Mungkin Bu Prati, Bu Indah, saya, berarti telepon, monggo Bu. Oh iya.
Terima kasih Mbak Diana sudah berbagi berbagi praktik baik, khususnya berkaitan dengan budaya positif yang akan kita budayakan di sekolah. Ya, jadi dari tadi satu hal yang bisa kami peroleh pada saat ini, bagaimanakah sebenarnya budaya positif itu, kemudian bagaimana cara mendukung berbagai kegiatan itu tadi sudah disampaikan sampai ke distribusi, contoh-contoh dan seterusnya. Nah harapannya budaya positif itu kan akan membudaya ya di mana namanya di sekolah kita ini, jadi tidak hanya di kelasnya Bu Diana saja. Oleh karena itu hal yang baik ini kiranya bisa juga nanti mungkin dijadikan program begitu, memberi masukan ke sekolah. Kalau wali kelas oke, mungkin bisa pakai kesepakatan kelas. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu yang tidak wali kelas? Nah, mungkin selain ada budaya positif dengan menyusun kesepakatan kelas, perlu juga ada misalnya budaya positif untuk kesepakatan di setiap mapel, misalnya di setiap mata pelajaran, nah, sehingga ketika anak-anak memang sudah setara bersama-sama menyusun kesepakatan kelas di masing-masing mapel, ini tentunya harapannya akan semakin membuat pembelajaran menjadi nyaman, menjadi menyenangkan, akan menjadi semakin bermakna. Ya kira-kira itu saja. Jadi sekali lagi ini perlu disampaikan ke sekolah budaya positif ini agar betul-betul membudaya di sekolah kita, tidak hanya di kelas ini. Terima kasih Bu Ida. Biar jelas sekali Bu Ida sangat bagus sekali masukannya, sehingga apa yang kami dapatkan nanti bisa kami sosialisasikan lebih jauh lagi, mungkin nanti bisa kami komunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Jadi ketika di Selasa, Ibu Kepala Sekolah juga selalu memberikan kalau kesepakatan kelas dengan wali kelas itu kesepakatan kelas, tetapi Bapak Ibu Noto juga dipersilahkan membuat kesepakatan dengan notolnya. Kalau perlu ditempel pesan-pesan di kelas, jadi kelas itu penuh tanggalan, nanti mereka tidak apa-apa gitu. Tapi kelas berbeda. Jadi saya juga setuju kalau kesepakatan kelas ini juga bisa diterapkan di mapel-mapel yang lain. Mantan Mari, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Pertama saya menyampaikan terima kasih, walaupun saya sudah pernah, tapi ini kan saya sudah budaya positif memang sangat penting untuk diterapkan di sekolah dan bersama-sama maju bersama gitu ya. Tentang kegalauan tadi memang satu kesepakatan sudah terbentuk dan di dalam sudah terbentuk. Cuma untuk tadi kegalauan kemudian juga di kelas saya juga memang kita itu kadang di dalam kontrol, di posisi kontrol itu kan nggak kaku ya, sebenarnya idealnya memang manajer terus gitu ya, tapi kadang dalam situasi kondisi itu kita bisa memperlakukan sesuai dengan saat itu kita seperti apa gitu. Misalnya kesepakatan kelas yang sudah ada itu bisa juga disosialisasi dengan guru yang mengajar di kelas itu kan itu ya, ditempel agak bisa kesepakatannya 9 itu kadang bisa disosialisasi setiap guru yang mengajar situ, oh ini sudah ada kesepakatan. Kemudian di kelas saya nantinya ini baru terinspirasi untuk pemantauan lebih lanjut, saya akan kerjasama juga dengan guru mapel karena mereka juga punya keyakinan seperti itu kan match dengan keyakinan kita di situ, dan nanti ada jurnal pemantau kan. Suatu kali kan kita dulu itu juga posisi pemantau itu kan penting gitu ya. Ini sudah ada aturan, ini kita juga dalam apa, dalam bentuk jurnal itu tidak hanya jurnal mengajar, atau kita kan setiap guru juga punya catatan pengembangan siswa di kelas itu, siapa saja yang sering melanggar dan sebagainya, di sini konsekuensinya apa, kita di sini juga bisa nantinya memantau perilaku yang sesuai. Jadi ada catatan dan nantinya itu akan update oleh kita juga oleh guru mapel. Kalau itu ranahnya guru mapel, nanti guru mapel yang akan menyampaikan manajer.
tentang konflik dari internal tadi yang masing-masing. Tapi kalau berlaku berupaya dan sebagainya itu sudah secara umum ya tentukan juga kita nanti juga menuju pada anak yang sering ditunggu. Ternyata juga bahwa makhluk kok ya cak itu saja itulah pihak kita masing-masing sudah melakukan manajer tentang itu berdasarkan ada restitusi tadi yang langkah tadi kemudian meminimalisasi perilaku-perilaku yang ada kata kalau 1, 2, 3 oke supaya ini ada lah itu akhirnya pihak tapi kalau sudah secara umum OSIS lanjut kita minta bantuan karena perilaku itu apapun sudah dilakukan rumah oleh kita sebagai wali kelas tapi kok kenakalannya atau namanya lebih ya OSIS yang nanti mungkin dia akan dasarnya tata tertib itu yang menjadi landasan perilaku semuanya itu dan disinilah mungkin suatu saat apa menghukum Pak Budi atau apa itu kebijakan dengan kepala sekolah dan itu sudah pernah kalau itu disinyalir sudah beberapa kali itu yang terima. Kalau bisa kan di rumah kalau atau wali kelas tidak sampai ke ranah OSIS atau ke ranah BK. Kita belajar untuk bisa memutuskan atau memecahkan segala persoalan anak kita itu ya cukup ribut itu mendidik kita sendiri ya jangan sujud langsung BK OSIS ya kayak apa itu besok yang gini gitu ya dan mungkin satu inspirasi dan juga saya lakukan juga melalui nanti tayangan-tayangan. Jadi kita bisa berposisi sebagai manajer, pemantau, ya, agar kita melihat jadi situasi kita ini dan juga perlu adanya jurnal-jurnal itu karena apapun catatan di sini berlaku kan kalau kita orang ada dasar fakta, jadi itu kan fakta dan mereka di jurnal kan ada tangan. Karena nggak lewat. Terima kasih berarti bagus sekali masukannya, masih juga. Nawi, umur, saya berarti setelah saya membuat masukan. Mohon maaf jika saya menyampaikannya masih perlu belajar lagi ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kerahatanipun, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.